bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, sehingga penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima sesuatu yang baru. Kami boleh menerima terobosan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mengerti
Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sharing tentang eh, kemarin hari pas doa malam saya eh, bers- eh, menyampaikan pesan melalui surat jemaat kepada jemaat di Efesus. Kali ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat di Smyrna. Ya, setiap jemaat 7 gereja itu mewakili kita semua ya. Kita tahu bahwa ketika Yohanes menulis kitab Wahyu ya, itu tentunya pewahyuan Tuhan melalui Yohanes dituliskan untuk setiap jemaat Tuhan dan semuanya relevan dengan keadaan zaman sekarang ya. Saudara, kita bersyukur karena apa? Karena kita ini menjalani kehidupan ini ya di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita ini belajar hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh memperhatikan dan merenungkannya, saudara. Karena setiap firman itu selalu hidup di dalam hidup kita. Ya, setiap pergumulan hidup kita tentunya tidak ada apa-apanya sesungguhnya. Ya, kita berjalan dalam Tuhan, kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, ketika saya berada di salah satu tempat di mana Paulus itu memberitakan Injil ya di kota Efesus ya. Saya ini bisa membayangkan betapa pada waktu itu Paulus itu menyampaikan berita keselamatan, berita Injil kepada banyak orang di tempat itu yang dimana latar belakang mereka adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mereka yang hidup dalam penyembahan berhala, mereka yang hidup dalam kondisi yang di mana mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudara, sehingga mereka menciptakan dewa-dewa bagi mereka sendiri. Ya, tapi kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana tentang isi pesan Tuhan untuk jemaat di kota Smyrna. Ya, tapi sebelum itu saya akan mengajak saudara untuk melihat tayangan video bagaimana sih kota Smyrna itu ya, saudara. Saya miss 2 tempat, Smyrna dan Pergamus. Ada 7 gereja, di mana Smyrna ini kami tidak kunjungi karena apa? Karena ada sesuatu di jalan ketika bis itu mengalami kendala ya. Ini adalah kota Smyrna yang modern, saudara. Ya, saudara bisa membayangkan ini kota yang cantik, yang kota yang besar, kota metropolitan, kota yang dekat pelabuhan. Nah, zaman dahulu, saudara, di mana bahwa kota Smyrna ini dibangun sekitar, saudara tahu, 1000 tahun sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, saudara. Ya, sejaman dengan apa? Kerajaan zaman Raja Daud pada waktu itu, ya. Di mana orang-orang Yunani itu mereka pasti juga mengunjungi tempat ini ya. Tempat ini terdapat di negara Turki. Yunani dan Turki itu perjalanan dengan kapal ya. Jadi orang Yunani itu mereka melakukan perjalanan ya perdagangan, melakukan perpindahan penduduk mungkin ya. Jadi pengaruh Yunani sangat kuat di situ ya. Nah, di mana dari tahun ke tahun ya kota ini dibangun kemudian oleh salah satu jenderal Yunani yang bernama Lysimachus ya pada zaman pasca Alexandria Agung ya, di mana kita tahu bahwa bangsa Yunani adalah bangsa yang sangat maju di dalam banyak bidang ya, arsitektur ya. Nah, kota Smyrna ini dibangun dengan memperhatikan apa? Keindahan ya, dengan nilai arsitektur yang tinggi. Ya, ini saudara kota-kota ini kota modern seperti kota yang kita lihat di Jakarta mungkin ya. Dan sekarang fasilitasnya luar biasa. Ya. Jadi zaman dulu itu tempat ini adalah kota yang dimana di dalamnya itu banyak dibangun kuil dan patung dewa-dewa Yunani. Sudah tahu kalau melihat film ya mengenal dewa Zeus ya, dewa Apollo, ya, Dewi Aphrodite ya, Artemis dan lain sebagainya. Ya. Nah dibangun kota-kota kenapa saudara? Karena mereka kepercayaan animisme. Jadi Tuhan mereka adalah dewa mereka. Saudara.
Nah, pada tahun sekitar 2000 tahun yang lalu ya, pada zaman Tuhan Yesus lahir. Kemudian setelah Yesus kemudian naik ke surga, lalu kemudian masuk eranya Paulus. Nah, Paulus itu memberitakan Injil ke kota ini, salah satu kota ini, Saudara. Ya. Nah, kota Smyrna pengaruh Yunani dan juga Romawi, saudara. Ya, dan Romawi itu berperang kemudian melakukan ekspansi menjajah negara-negara sebelahnya, saudara. Saya akhirnya mampir ke tempat ini, ya, sehingga pada tahun 26 sebelum Masehi, ya, pemerintah Romawi itu begitu kuat juga pengaruhnya ke kota ini, ya, membangun sebuah kuil untuk apa, menghormati seorang kaisar pada waktu itu sedang berkuasa, namanya Kaisar Tiberius, ya, di mana dibuatkan sebuah patung yang di saat itu didewakan, ya, dibangun sebuah kuil Kaisar Tiberius. Ya, jadi akhirnya kota Smyrna yang dipilih oleh Romawi ya sebagai penghargaan kesetiaan penduduk di sana, ya, maka berdirilah kuil Kaisar Tiberius. Ya, saudara, kota Smyrna ini sangat plural di dalam kebudayaan dan juga agama. Ya. Nah, banyak kuil-kuil yang dibangun di situ, ya, dewa-dewa Yunani, kuil Dewi Roma, di mana juga banyak sekali patung-patung yang didirikan, ya, dan indah kotanya, ya, kaya dan maju, ya. Nah, saudara, bagaimana gereja? Ada gereja Tuhan di situ, ya. Kapan gereja Tuhan didirikan di kota Smyrna? Ya, sebenarnya tidak ada yang kejelasan dalam hal ini. Nah, tapi sesuai dengan Injil. Kitab Injil di dalam kisah para Rasul 19 ayat 10, di mana Paulus pada waktu itu memberitakan Injil ke seluruh Asia. Ya. Kisah Rasul 19 ayat 10 berkata, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, itu dalam kisah Rasul 19 ayat 10. Ya. Nah, kita juga tidak bisa mengetahui dengan pasti bagaimana pertumbuhan, ya, tentang jemaat Kristen di Smyrna. Saudara tahu bahwa orang percaya, yang percaya mengenal Tuhan dan menerima Yesus, percaya Yesus pada waktu itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya. Kita lihat di dalam kitab para rasul, ya. Nah, saudara, letak Smyrna itu dari Efesus, kota Efesus kurang lebih 50 kilo. Di mana kunjungan yang pertama ketika Paulus berada di Efesus itu menghabiskan waktu 3 tahun. Ya. Ada teguran kepada jemaat di sana. Ada pesan Tuhan yang menegur di jemaat untuk jemaat di Efesus yang saya kemarin sudah sampaikan pada di doa malam. Nah, sekarang bagaimana? Pesan apa yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna, ya, saudara? Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca latar belakang daripada jemaat di Smyrna ini dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Ya, boleh dimatikan dan ditampilkan ayatnya. Kita perhatikan, ya, saudara. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah. Ini yang terjemahan baru dulu. Ya. Nanti saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab yang sama, ayat yang sama, dengan terjemahan sederhana Indonesia. Kita bandingkan, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya, melalui perantaraan malaikat. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati.
Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita tampilkan yang terjemahan TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Ini terjemahan yang memperjelas ya. Kita mulai baca. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota Smyrna. Inilah pesan dari aku yang selalu ada. Baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap. Juga aku sudah pernah mati tetapi hidup kembali. Aku tahu kalian menderita aniaya dan juga miskin. Tetapi sebenarnya kalian kaya. Dan aku juga tahu bahwa kalian dituduh melakukan hal-hal yang jahat oleh mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi, tetapi jemaat iblis. Janganlah takut terhadap penderitaan yang segera akan kalian alami. Karena iblis akan mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi kalian. Sehingga beberapa orang saudara-saudari dari antara kalian ditangkap dan dipenjarakan. Memang iblis melakukan itu untuk menguji kesetiaan kalian kepadaku. Dan kalian akan mengalami penderitaan yang berat selama 10 hari. Teruslah setia. Sekalipun kamu harus mati, lalu aku akan memberikan mahkota kemenangan kepadamu pada waktu kamu masuk surga untuk hidup selama-lamanya. Saudara, pesan Tuhan untuk jemaat di Smyrna ini bukan berupa teguran, tapi merupakan sebuah pesan pengharapan. Karena melihat kondisi jemaat di situ memang sangat menderita sekali, saudara. Ya. Penderitaan itu sangat berat, saudara, pada zaman itu. Kalau saudara melihat sekarang kondisi kota Smyrna yang begitu indah, yang sekarang disebut namanya Izmir ya, dulu disebut Smyrna. Itu kelihatan makmur karena apa? Metropolitan. Tapi terus saudara zaman dahulu ketika orang-orang yang mengenal Injil kebenaran pada waktu diberitakan kabar kebenaran itu kepada orang-orang di sana, itu begitu sangat merupakan satu usaha, effort yang begitu berat, saudara. Pertama, geografinya, ya, kondisi tempatnya, fasilitasnya. Ya, orang-orang pada zaman itu yang dimana sangat keras sekali. Mereka yang memiliki satu filosofi atau pemahaman tentang budaya mereka, ya, dewa-dewa mereka, sehingga mereka begitu untuk mengabarkan Injil begitu harus membayar harga di sana, saudara. Ya, dan Paulus melakukan itu untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan pada zaman itu, saudara. Bayangkan, saudara, kita lihat orang-orang di kota Smyrna itu, mereka latar belakangnya yang penyembah berhala, ya, itu sangat betul-betul merupakan satu tantangan yang besar, ya. Pada waktu Yesus lahir itu zaman pemerintahan Romawi berkuasa, ya. Kemudian banyak orang Kristen di sana, saudara, dianiaya, sangat menderita, sudah kondisinya susah, miskin, saudara. Mereka juga mengalami kondisi yang tidak baik, saudara, ya. Nah, saudara, penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu dikatakan dalam kitab Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu. Ya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ayat yang ke-10, saudara. Ya, aku tahu kesusahanmu, saudara. Ya. Wahyu 2 ayat 9 dan 10 itu, saudara. Ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa ketika mereka itu dianiaya oleh orang-orang Romawi, saudara. Nah, saudara, kenapa ketika penduduk di sana itu sebagian besar itu memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan Romawi, saudara. Ya, maka sampai dibangunlah sebuah kuil di sana, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang lain, yang agama-agama yang lain, ya, seperti agama-agama Yunani, ya,
itu mereka melakukannya dengan apa? Karena mereka itu bukan jadi orang-orang percaya, saudara ya. Dan mereka itu melihat orang Kristen di mana tidak mau mengikuti penyembahan mereka, tidak mengikuti agama mereka, tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, saudara. Karena mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Nah, saudara bisa membayangkan apa yang terjadi. Saudara, bisa kita tebak. Yang terjadi adalah penganiayaan yang begitu besar, ya saudara. Di mana pemerintah orang Romawi itu menyerang orang-orang, komunitas orang-orang Kristen, ya, menyerang rumah-rumah mereka, membakar habis, ya, dan melucuti, memukuli dan menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka dibunuh dengan pedang, saudara. Ya, mereka dijadikan tontonan di sebuah pertunjukan teater. Ya, di sana ada satu tempat namanya sebuah tempat pertunjukan yang dibangun dari batu-batu yang begitu besar. Ya, kalau kemarin saya lihat itu di Efesus ada satu tempat yang dimana bisa menampung 25.000 di sebuah seperti kayak stadion, tapi dibangun seperti kayak stadion yang begitu besar gitu ya. Lalu kemudian teaternya tidak terlalu besar, tapi audiensnya bisa melihat 25.000 di situ. Tidak pakai pengeras suara. Ya, karena memang didesain pada waktu itu ketika orang ngomong berteriak 25.000 itu dengar semua, saudara bayangkan. Ya, ini teknologinya yang luar biasa orang di sana pada zaman itu. Mereka haus pertunjukan, mereka haus hiburan. Yang dijadikan apa tontonan orang-orang Kristen. Mereka diadu dengan binatang. Mereka diadu saling beradu seperti gladiator ya. Dan sangat begitu luar biasa penderitaan orang Kristen. Ya, dianiaya, ditekan saudara pada waktu itu. Saudara, penganiayaan itu akan terjadi pada kita semua. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara kita semua sebagai jemaat Tuhan. Ya, sebagai pengikut Kristus. Kita orang-orang yang dimana dikhususkan oleh Tuhan. Pasti kita juga akan dibenci banyak orang. Saudara. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam hal ini, saudara ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin. Ya. Dalam kondisi yang sangat berbeda sekali dengan pada waktu itu dengan orang-orang di sana. Ya, dengan kota Smyrna yang indah. Tapi ada orang-orang yang memang menderita. Saudara, kemiskinan di sana merupakan satu penderitaan yang luar biasa, saudara, di dalam yang tercatat di dalam firman ini. Saudara. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, kondisi seseorang kita miskin atau kaya itu sebetulnya saudara kita punya ukuran itu dari ukuran apa? Apa yang kita punyai, itu ukuran manusia. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang kaya, orang miskin. Yesus lahir ketika Tuhan Yesus lahir itu kenapa tidak dalam istana, saudara? Kenapa saudara tahu alasannya? Ya. Kenapa di tempat yang jelek, yang kotor dan bau? Supaya apa, saudara? Supaya bisa diterima oleh semua orang. Kalau misalnya Tuhan Yesus lahir di kota, di sebuah istana, kira-kira ada enggak gelandangan masuk dengan bebas itu ke istana? Enggak bisa kan? Ya, gelandangan orang miskin, saudara, tidak semuanya bisa masuk ke istana. Maka Tuhan Yesus di tempat yang mulia, yang agung datang ke dunia. Lahirnya di kota yang sederhana. Ya, di tempat yang sederhana, yang miskin, yang tidak layak, saudara. Kalau saudara dan saya lahir di sebuah rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, itu anugerah, itu kasih karunia. Ya, ketika Tuhan Yesus, mungkin saya harus pakai ini aja, mikrofon saya di situ. Saudara, kita belajar tentang kebenaran ketika Tuhan Yesus tidak membedakan orang kaya dan miskin. Karena Pak Yesus ketika awal mulanya lahir itu dalam kondisi kekurangan, miskin. Tidak ada fasilitas yang istimewa pada waktu itu, saudara. Dan pesan Tuhan untuk jemaat di Smyrna, Wahyu 2 ayat 9 ini. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu.
tetapi engkau itu kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kita belajar kebenaran ini. Ada jemaat Tuhan, ada jemaat iblis. Siapa yang disebut jemaat iblis itu, saudara? Kira-kira siapa, saudara? Bisa menjawab. Siapakah jemaat Tuhan itu? Siapakah jemaat iblis? Mari kita renungkan kebenaran ini ya. Ketika orang percaya ya, mengenal kebenaran Tuhan dan melakukan jejak langkah Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan bilang, yang Tuhan katakan, itu disebut dengan jemaat Tuhan. Sebaliknya jemaat iblis adalah orang yang suka memfitnah, orang yang suka menganiaya, orang-orang yang suka mencelakakan orang lain, orang-orang yang suka merugikan orang lain, ya, orang-orang yang suka hidupnya itu menganiaya orang lain. Saya pikir di sini nggak ada orang seperti itu. Adapun ya mungkin sedikit, ya, tidak banyak. Contoh nih ya, contoh yang sangat konkret, ya, soal bagaimana kita belajar mengasihi sesama. Itu tidak semuanya bisa lancar dan mulus. Saudara, kita bisa mengasihi Tuhan, omong kosong kita bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan tetapi kita membenci sesama kita. Omong kosong. Ya, saudara bilang, aku mengasihi Tuhan. Kau lihat isi hatiku, tapi aku membenci saudaraku ketika melihat orang itu. Hatiku jadi marah, emosi. Kenapa saudara? Jangan sampai saudara disebut jemaat iblis ya. Ini contoh kecil aja. Ketika saudara tidak mengasihi sesamamu dengan alasan apapun loh saudara. Tuhan Yesus itu menerima saudara mengasihi kita semua apa adanya. Sekalipun saudara hidup dalam kebenaran maupun saudara tidak hidup dalam kebenaran. Ketika saudara berbuat jahat, Tuhan pun mengasihi kita. Ya, masih memberikan kasih karunia kepada kita saudara. Cuma kita aja yang salah jalan. Ketika saudara membenci sesamamu secara tidak sadar, aku gak suka sama orang itu. Gak bisa dia masuk kelompok saya. Tanpa alasan loh saudara. Pernah gak saudara mengalami seperti itu? Bagaimana saudara bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan tapi aku membenci saudaraku. Bukan masuk surga, saudara masuk neraka. Itu perkara kecil loh saudara. Saudara menciptakan bibit atau menanam benih kebencian, hal kecil. Ya, tanpa sadar saudara itu menabur kebencian kepada orang lain. Saudara itu akan tidak akan pernah diampuni saudara. Sampai mati kalau saudara gak bertobat. Bagaimana saudara bisa menerima semua saudara ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengasihi dunia ini. Untuk siapa? Untuk semua orang. Bukan cuma untuk orang Kristen, enggak. Bukan cuma untuk orang benar. Untuk orang berdosa saudara. Ya. Karena kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita belajar hal yang kecil ini saudara. Supaya kita tidak disebut jemaat iblis. Jemaat Tuhan itu adalah jemaat yang identik dengan karakter Tuhan. Dengan sifat Tuhan. Dengan pikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan. Identik saudara. Catat baik-baik. Harus sama. Kalau kita gagal melakukannya, ulangi. Supaya apa? Kita berjalan dalam kehendak Tuhan supaya kita terus disempurnakan. Ya. Karena kita mau rendah hati untuk apa? Belajar terus mengikuti kehendak Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan di dalam kebenarannya. Itu contoh kecil kan. Ya. Membuli sesamamu. Ngomong yang jelek, fitnah. Sudah. Mereka difitnah oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu enggak semuanya
percaya Yesus, enggak. Saudara. Orang Yahudi itu terkenal karena apa? Smart, ya. Mereka pandai, kaya di sana, ya mapan. Mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Sehingga pada zaman itu orang Yahudi itu menjilat kepada pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu, ya, sekaligus menyusahkan orang Kristen, saudara. Apa fitnahnya kepada orang Kristen? Ketika orang Kristen itu melakukan perjamuan kudus, dikatakan inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Mereka menyebarkan fitnah. Orang-orang Kristen itu kanibal. Makan tubuh, minum darah, saudara. Ya. Ini yang difitnahkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Melakukan fitnah yang keji kepada orang-orang Kristen. Padahal tidak demikian. Fitnah apa lagi, saudara? Orang Kristen difitnah sebagai penghancur keluarga-keluarga. Karena seringkali banyak keluarga yang bentrok sebagai akibat apa, saudara? Salah satu anggota keluarganya itu menjadi orang Kristen. Difitnah seperti itu. Menyebabkan pertengkaran dalam keluarga. Fitnahnya sangat buruk ya. Orang Kristen menolak patung yang ada di situ. Mereka difitnah sebagai orang-orang ateis. Menurut mereka, karena mereka tidak percaya dewa-dewa. Jadi sudut pandang mereka mengatakan orang Kristen itu ateis. Menurut mereka menyembah dewa itu adalah hal yang benar. Saudara, ya. Kita semua melakukan banyak hal-hal yang tanpa sadar kita itu merugikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saudara tidak se-ekstrim orang Yahudi pada zaman itu karena saudara semuanya sudah mengenal kebenaran firman. Ketika saudara belajar untuk melakukan firman Tuhan, bisa saja saudara gagal melakukannya. Tapi saudara, Roh Kudus itu menegur kita, oh saya salah. Saya telah berbuat hal yang tidak benar. Saya melakukan pelanggaran, saya melakukan dosa, saudara. Ya, diingatkan, itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. Karena kita masih teringat bahwa kita memiliki kepekaan ya dalam hati kita, bahwa kita melakukan hal yang keliru. Bisa nggak kita ini melakukan hal seperti itu? Ketika kita melanggar, lalu kita tahu bahwa Tuhan ini salah, ini salah, ini salah. Cepat minta ampun kepada Tuhan. Ya, saudara. Pesan Tuhan untuk gereja di Smyrna ini bukan menegur kesalahan, tapi memberikan pengharapan, saudara. Ayat 10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, apa artinya 10 hari, saudara? Bukan cuma 10 hari kesusahannya dan kemudian penderitaannya 10 hari. Sebetulnya 10 hari ini tidak bisa diartikan secara hurufiah ya, saudara. Nah, apa maksudnya 10 hari ini, saudara? Ya ternyata, saudara, di zaman itu pemerintahan Romawi itu begitu berkuasa. Sejak kapan, saudara? Sejak 300 tahun sebelum Yesus lahir sampai sekitar tahun 60 sesudah Yesus lahir. Dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 360 tahun. Saudara. 10 hari ini tercatat ada sebuah catatan yaitu di mana saya tidak menampilkan di sini. Yaitu 10
kaisar Romawi yang berkuasa pada saat itu, ya, yang anti-Kristus, yang anti-Kristen, saudara, yang menganiaya orang-orang benar. Yang pertama adalah Kaisar Nero. Yang tahu kan? Pernah dengar kan Nero? Yang saudara tahu Nero itu apa, saudara? Namanya guguk. Ya, jadi Nero gitu ya. Ya, kadang-kadang dinamakan apa anjing yang ganas ya, karena kelaliman Kaisar Nero. Lalu Kaisar Domitianus. Nero itu memerintah sekitar tahun 64 setelah Masehi, ya, setelah Yesus lahir. Kaisar Domitianus 90 sampai 95 Masehi. Kaisar Trajan, Kaisar Marcus Aurelius, Kaisar Severus, Kaisar Maximus, Kaisar Decius, Kaisar Valerian, Kaisar Aurelian, Kaisar Diocletian. Saudara, 10 hari, artinya 10 pemerintahan orang bangsa Romawi yang menganiaya orang Kristen pada waktu itu, sehingga gereja mengalami penderitaan aniaya yang sangat besar, dan terkecuali jemaat yang di Smyrna ini, saudara. Ya. Nah, saudara, pengharapan apa yang diberikan kepada jemaat di situ? Ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara tahu pada zaman itu banyak orang Kristen jutaan dibunuh. Saudara. Dan firman ini menguatkan mereka dalam penderitaan yang begitu besar. Apa maknanya untuk kita zaman sekarang? Ya, kita belum masuk aniaya besar. Kita belum mengalami aniaya seperti orang-orang di sana pada zaman itu. Kita masih hidup enak, hidup nyaman. Bisa menikmati segala sesuatu. Makan, minum, kenyang. Ya, tidur di tempat yang nyaman, ber-AC. Bisa keliling kemana-mana, bisa berjalan-jalan. Belum mengalami aniaya yang seperti dialami oleh jemaat di Smyrna. Kita semua tidak berharap kondisi yang sama terjadi dalam hidup kita saat ini. Tapi pada satu kali nanti, saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi, sebab dunia ini bergeraknya dinamis, saudara. Ya, kita nggak tahu. Tapi saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Apakah kita mau tetap setia sampai mati, saudara? Ya, perjalanan kita, pengalaman hidup kita, proses hidup kita memang tidak sama seperti orang-orang zaman dahulu. Tetapi saudara harus melihat pesan Tuhan untuk kita semua jemaat di zaman sekarang ini. Ya. Sekalipun kau dianiaya melalui keluargamu, orang tuamu, mertuamu, saudara, menantumu, orang-orang yang memusuhi kamu, itu termasuk aniaya, saudara. Engkau dibully, engkau dirugikan, engkau ditipu, dimanipulasi, dicuri, diolok-olok, difitnah oleh sesamamu. Itu merupakan aniaya. Ya. Tidak berat sebetulnya. Karena aniaya seperti itu adalah aniaya yang tidak secara physically. Ya, secara kita bersentuhan dengan tubuh sehingga kita tidak mengeluarkan darah. Tapi yang sakit itu adalah hati kita. Ya. Sakit hati sama sakit secara fisik lebih berat mana, saudara? Hah? Sakit hati ya. Makanya banyak yang kena kanker hati. Karena apa? Menyimpan kepahitan hati. Saudara, kenapa Tuhan Yesus memberikan firman kepada kita? Ampunilah saudaramu. Ya. Jika ngomong ampuni berapa kali, saudara? 70 kali, 7 kali, saudara. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, ampunilah mereka seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini penting loh, saudara.
mengampuni ini. Kan susah untuk mengampuni orang lain. Susah kan? Saudara yang bermasalah dengan banyak orang dalam hal bisnis. Memang kita dirugikan ya, kita sakit lah ya. Pasti rugi. Kita disuruh mengampuni. Istri yang ditinggalkan suaminya. Suami yang ditinggalkan istrinya. Ya, bisa nggak kita mengampuni? Tuhan Yesus memerintahkan pada kita. Bagaimana kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau kita diajarkan untuk mengampuni, ampuni saudara. Memang tidak mudah. Masih mengingat banyak kesalahan-kesalahan masa lalu. Teringat dalam hidup kita. Ya. Orang yang bisa mengasihi, itu hubungannya orang itu bisa mengampuni saudara. Mengasihi itu melupakan semua hal-hal yang buruk di belakang kita. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak membangkitkannya lagi saudara. Mengasihi sesamamu ya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri memang tidak mudah. Mengasihi diri kita sendiri mudah sekali saudara. Karena kita punya ego. Ya, mementingkan diri sendiri paling gampang saudara. Bagaimana saudara kita belajar mementingkan kepentingan orang lain juga? Bisa enggak saudara? Coba kita kasih contoh dalam keluarga saja. Kalau suami istri mungkin lebih gampang. Ya karena kita mengasihi suami, mengasihi istri. Ya mempunyai kepentingan suami, kepentingan istri, anak-anak, keluarga. Oke lah itu normal. Tapi bagaimana saudara bisa belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara belajar untuk melakukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, ini lebih susah lagi saudara. Segala sesuatu yang saudara lakukan dalam dunia ini, dalam bekerja, berusaha, melayani, ya, melakukan sesuatu, ya, lakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, saudara. Otomatis kalau saudara melakukan untuk kepentingan Tuhan, pasti saudara akan bisa disebut melakukan kepentingan untuk sesamamu. Saudara melayani Tuhan. Sekalipun ya mungkin tidak mendapatkan imbalan. Saudara, lakukan untuk kepentingan jemaat Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Saudara melakukan dengan setia, dengan kesungguhan hati. Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Tuhan akan juga memberikan upah, entah upah itu seperti apa, tapi tentunya ada. Tapi saudara tidak perlu mengingat itu. Ya tidak usah melihat itu. Tapi lakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Saudara jauh-jauh dari rumah ke sini, ya berkendaraan, lalu dengan usaha yang begitu rupa datang beribadah kepada Tuhan. Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan saya, tidak saudara. Untuk kepentingan Tuhan dan dirimu sendiri. Ya. Belajar dari hal yang kecil saudara ya. Sehingga kita tidak disebut dengan jemaat iblis. Enggak ada semua orang mau disebut dengan jemaat iblis. Enggak ada saudara. Maunya disebut jemaat Tuhan. Benar gak saudara? Tapi harus bertanggung jawab. Harus bayar harga. Apa yang disebut dengan jemaat Tuhan? Yaitu kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Yang berkenan. Dan melakukan segala sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan hatinya. Ini yang harus kami tekankan di dalam gereja Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak mengerti. Lupa, bukan tidak mengerti. Ngerti tapi tidak pernah, kadang lupa dilakukan. Saudara ketika Ayub itu ya mengalami proses. Habis semua harta bendanya. Mengalami kondisi yang sangat parah. Tubuhnya penuh dengan penyakit, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Mengalami penderitaan yang berat, saudara. Tuhan ingin menguji Ayub. Apakah Ayub ini masih saleh hidupannya? Apakah Ayub ini masih hidupnya berkenan? Atau mau ngomel, menggerutu, bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, saudara.
Kalau saudara kondisi juga dalam keadaan tidak baik, bagaimana responmu? Apakah saudara menggerutu, bersungut, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, atau saudara menyalahkan dirimu sendiri, saudara? Penderitaan kita nggak sebanding dengan Ayub. Ayub dulu kaya raya. Ketika harta bendanya habis, anaknya mati. Begitu beratnya penderitaannya, saudara. Dan Tuhan izinkan itu. Dan didapati Ayub dalam keadaan yang saleh. Dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Dan tidak perlu bertanya, mengapa Tuhan? Kalau saudara kira-kira menghadapi situasi yang sama, dalam kondisi yang berat saudara, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, satu hari nanti kondisinya ketika saudara tidak berdaya lagi, apakah saudara bertanya, mengapa Tuhan? Perlu enggak kita bertanya, mengapa Tuhan? Jemaat di Smyrna itu dalam kondisi teraniaya, diberi pengharapan, hendaklah engkau setia sampai mati. Karena akan diberi apa saudara? Mahkota kehidupan. Itu yang dijanjikan oleh jemaat pada waktu itu, yang dalam kondisi teraniaya. Kita belum sampai seperti mereka. Tapi kita mempersiapkan diri ketika saudara dalam kondisi tidak baik. Dalam kondisi pandemi pun saudara kan kita semua pasti susah. Tapi saudara, apakah saudara ngomel, ya bersungut, dan tidak bisa mengucap syukur? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Itu menjadi doa kita semua setiap hari loh saudara. Ya, gak cuma berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, enggak. Ya biarlah hidup kita selalu memiliki kerinduan. Tuhan, aku ingin selalu berkenan kepadamu. Tuhan, aku ingin selalu hidupku selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya, inilah berita Injil sebetulnya. Yang disebut orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, saudara. Ya, bukan orang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara kita nggak mau disebut jemaat iblis, ya, lakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat iblis itu sudah tahu sendiri kan contoh-contohnya kan. Ya, jadi saudara kita bisa membedakan kita ini jemaat Tuhan atau jemaat iblis, saudara. Begitu sangat berat ya. Kalau ketika disebut jemaat iblis itu benar-benar keterlaluan. Perbuatannya, tingkah lakunya. Sangat keterlaluan. Karena apa? Mencelakakan, merugikan orang lain. Yesus datang ke dunia itu memberikan kebahagiaan untuk banyak orang. Keselamatan, kasih karunia. Bukan memberikan penderitaan dan penganiayaan, tidak saudara. Nah karena saudara disebut jemaat Tuhan, maka saudara harus seperti Yesus. Dimanapun berada saudara harus bisa membahagiakan orang lain. Setuju gak saudara? Ya ini kebenaran nih saudara. Ketika saudara disebut jemaat Tuhan, saudara harus sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana hidupnya selalu berkorban untuk orang lain. Belajar untuk bisa sama seperti dia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang mengerti ini. Biarlah hidup kita selalu menjadi berkat untuk yang lain, saudara. Berbagilah untuk orang lain, saudara. Dalam kondisi apapun yang butuh mereka, kita
Semampu kita beri, saudara. Ya. Belajar untuk kita murah hati. Karena memang Tuhan membentuk kita supaya punya hati yang sama. Yaitu apa, saudara? Kemurahan hati. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu yang di surga juga murah hati. Tuhan sendiri mengajarkan kita banyak hal. Ya, apa yang menjadi identifikasi orang Kristen? Yang kekristenan itu identik dengan apa, saudara? Yang satu adalah kasih. Sebenarnya yang kedua adalah penderitaan sesungguhnya. Ya. Barang siapa mengikut aku, hendaklah engkau menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib itu penderitaan sesungguhnya. Tapi harus kita lakukan. Ya, Tuhan memberikan contoh kepada kita. Selain mengasihi, kita juga siap untuk menderita untuk Kristus. Ya, kenapa? Karena setiap jemaat Tuhan yang mengerti firman, kebenaran firman ini akan beroleh mahkota kehidupan. Saudara jangan melihat upah yang di bumi saja. Banyak orang yang cuma lihat ya seolah-olah saya tinggalnya di bumi ini lama 1000 tahun. Tidak mungkin, saudara. Lihat nanti masa depan kita bukan di bumi, saudara. Masa depan kita itu bersama dengan Tuhan. Hidup selama-lamanya. Tidak ada bandingannya ketika saudara hidup selama 70 tahun di bumi ini. Tidak sebanding. Maka dari itu saya mengingatkan untuk mengasihi jemaat Tuhan. Untuk kita mengingat masa depan kita bersama dengan Tuhan di dalam kekal, saudara. Ya, ini penting. Maka itu peliharalah hatimu, ya. Pelihara hidup kita, ya, perilakumu, tindakan kita, perkataan kita. Apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak, saudara. Ya. Sekalipun dalam kondisi teraniaya, enggak masalah, saudara. Kan memang itu adalah orang Kristen harus menderita. Entah penderitaannya seperti apa kita nggak tahu, saudara. Ya, penderitaan jasmani, penderitaan secara hati, perasaan, saudara bisa, ya, terjadi. Tapi penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang nanti Tuhan berikan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Ya, saudara. Pergilah, saudara, lakukanlah. Kasihi dan cintai Tuhan apa adanya. Mengapa kita bisa melakukan hal ini? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mencintaimu dan mengasihimu apa adanya. Kita bisa melakukan, belajar untuk melakukannya. Sekalipun belum sempurna. Tapi kita mau, Tuhan aku mau mengasihimu. Dengan apa, saudara? Melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Jika engkau mengasihi aku, lakukanlah perintahku, kata Tuhan. Itu yang Tuhan minta hidup kita. Supaya apa? Kita selalu berkenan kepada Dia seterusnya. Sampai kita tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Amin, saudara. Ya, pesan Tuhan di hari ini adalah hendaklah kita semua menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bukan menjadi jemaat iblis yang selalu merugikan banyak orang. Ya, dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam hal apapun juga, saudara. Hendaklah kita belajar berbagi hidup kita, membahagiakan orang lain dengan apa yang saudara punya. Perhatian saudara, kasih saudara kepada banyak orang. Ya, tanpa, dengan tulus saudara, dengan murni. Karena Tuhan mengajar kita, Tuhan mengasihi kita dengan tulus, mengasihi saudara dengan tulus. Kita pun juga belajar mengasihi orang lain dengan tulus. Apa yang bisa kita bantu, bantu saja saudara. Jangan dihambat pakai peraturan macam-macam. Harus begini, harus begini. Ya. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, seluruh hidupnya untuk saudara dan saya. Kita pun juga kita belajar untuk melakukan hal yang terbaik untuk orang lain, untuk orang-orang sesama kita.
Sebab Tuhan memerintahkan kepada kita, kasihlah sesamamu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Haleluya.